dapat mengetahui betapa pentingnya komunikasi efektif, saya mencoba mengutip pernyataan dari mantan Presiden Amerika Serikat Gerald R. Ford. Gerald Ford mengatakan apabila dia kembali ke kuliah, maka dia akan berkonsentrasi pada dua bidang, yaitu belajar untuk menulis dan berbicara di depan publik. Menurut Gerald Ford, tidak ada yang lebih penting dalam hidup selain kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Hasil survei National Association of College and Employer mengenai kualitas lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dunia kerja adalah kemampuan berkomunikasi, kejujuran, kemampuan bekerja sama, kemampuan interpersonal, etos kerja yang baik, motivasi, mampu beradaptasi, kemampuan analitikal, kemampuan komputer, kemampuan berorganisasi, berorientasi pada detail, kemampuan memimpin, percaya diri, berkepribadian ramah, sopan, bijaksana, IP lebih besar dari 3,00, kreatif, humoris, kemampuan entrepreneurship. Hasil survei tersebut ternyata indeks prestasi hanyalah nomor 17 dari 20 kualitas yang dianggap penting dari seorang lulusan universitas. Komunikasi adalah penyampaian pesan. Komunikasi terdiri dari menulis, membaca, berbicara di depan umum, dan mendengarkan. Esensi dari komunikasi adalah perhatian, cinta kasih, tanggapan, minat, simpati, kepedulian, respon positif. Fungsi dari komunikasi adalah fungsi informatif, ekspresif, kontrol, social network, dan ekonomi. Fungsi dari komunikasi adalah fungsi informatif, ekspresif, kontrol, social network, dan ekonomi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan teknik komunikasi efektif, yaitu dapat dimengerti atau didengarkan, kejelasannya, dan rendah hati yang bersifat melayani serta menghargai. Semangat pagi semua, rekan-rekan sekalian, terima kasih masih bersama kami. Dan kali ini sesi berikutnya yang tidak kalah penting setelah Anda semua belajar tentang leadership, tentang positive mindset, bagaimana memacu sebuah pertumbuhan kinerja tim yang excellent, maka kali ini kita akan mencoba untuk menelaah lebih lanjut tentang salah satu tools yang sangat penting untuk dimiliki oleh para leaders di seluruh dunia dan para managers yang ingin selalu maju dan unggul kinerjanya, yaitu tentang communication skills. Saudara-saudara sekalian,
Great communication skills dimulai dari bagaimana Anda meramu sebuah bahasa-bahasa yang mempunyai kekuatan. Yang kedua, bagaimana Anda meramu bahasa tubuh Anda. Dan yang ketiga, bagaimana Anda memvisualisasikan itu semua, wrap up itu semua dalam sebuah kesatuan yang sangat luar biasa. Mari kita telah satu persatu. Dalam communication skills ada 3 hal penting yang semoga Anda bisa kuasai dengan baik. Yang pertama adalah pesan yang disampaikan. Yang kedua adalah tentang vokal. Bagaimana agar vokal Anda terdengar dari yang paling depan sampai dengan yang paling belakang, ya. Dan yang ketiga adalah visual. Bagaimana Anda menggunakan bahasa tubuh Anda. Kalau ketiga ini bisa Anda ramu dengan baik, itu adalah merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa bagi Anda untuk menjadi great communicator. Baik, yang pertama kita bahas tentang pesan yang kita sampaikan. Saudara-saudara semua, pesan yang kita sampaikan akan sangat berpengaruh kepada apa yang ditangkap oleh penerima pesan. Salah satu hal yang luar biasa ditunjukkan oleh Martin Luther King. Kalau Anda lihat di videonya, video sebuah pidato yang luar biasa yang dikenang sampai dengan sekarang dengan judul I Have a Dream. Pesan yang ingin dia sampaikan adalah agar semua orang kulit hitam waktu itu di Amerika punya inspirasi yang sama, aspirasi yang sama, keinginan yang sama untuk segera maju, ya, mendapatkan hak-hak mereka yang sama dengan kulit putih. Jadi dia berpidato dengan luar biasa sekali dan dikenang sampai sekarang dengan judul I Have a Dream. Atau juga barangkali Anda masih ingat contoh seorang orator ulung, ya, dari Amerika yang sekarang masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Barack Hussein Obama. Dia menyampaikan pesan sebuah perubahan. Pesan itu berulang-ulang dia sampaikan ke seluruh warga Amerika. Sehingga akhirnya dia menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika. Sebuah terobosan baru yang out of the box, yang luar biasa. Yang mungkin orang mengatakan dulu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi mungkin dan bisa dia lakukan karena pesannya nyampe ke semua orang. Amerika saat itu tengah mengalami kehancuran ekonomi. Dan dia datang menawarkan sesuatu yang baru. Pesan yang disampaikan kena. Begitu juga apabila Anda seorang manajer, seorang leaders di kantor Anda, dan Anda ingin mengungkapkan sebuah pesan yang dapat membangkitkan ekstra motivasi orang-orang di sekeliling Anda, sehingga mereka mampu memberikan kinerja terbaik, maka pesan yang Anda harus sampaikan juga harus tepat. Tentu saja Anda tidak harus berapi-api mengungkapkannya dan akan kita bahas berikutnya nanti. Tapi yang paling penting adalah bahwa pesan yang disampaikan itu kena tepat pada sasarannya. Katakanlah Anda berada di sebuah perusahaan yang saat ini mengalami keterpurukan, produk banyak yang tidak laku, hutang menggunung dan sebagainya dan sebagainya. Maka barangkali pesan yang bisa Anda sampaikan adalah pesan menuju perubahan yang lebih baik. Pesan positif bahwa setiap kaum punya kekuatan untuk berubah, bahwa ada mimpi indah, ya, di ujung sana yang akan bisa kita dapatkan apabila kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, menggalang persatuan dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang kedua adalah vokal Anda. Tentang vokal ini penting, karena vokal ini merupakan warna dari apa yang ingin Anda sampaikan. Kalau misalnya kita sedang bertelepon, kemudian di ujung sana Anda merasakan, katakanlah seperti ini misalnya, halo, ya, halo, seperti itu. Mungkin Anda punya satu dugaan yang di sana kurang antusias. Tapi kalau misalnya Anda telepon, halo, apa kabar? Apa kabar bro? Apa kabar? Ada suara bahwa di sana ada kebahagiaan menerima telepon Anda, kira-kira demikian. Nah, suara sangat penting oleh seorang leader untuk dikuasai karena itu bisa mewakili, merepresentasikan apa yang ada di dalam benak dia. Dan yang lebih penting lagi, seperti juga sesi sebelumnya dari Pak Yodia yang mengatakan bahwa Anda harus bisa menstimulasi sebuah motivasi, maka suara sangat penting sehingga dimanapun Anda berada, Anda bersuara dengan penuh kemantapan. Anda bersuara tidak harus lantang, harus berteriak-teriak sebagainya, tidak. Tapi bahwa suara Anda menunjukkan bahwa Anda capable. Suara Anda menunjukkan bahwa Anda punya pesan yang luar biasa yang disampaikan. Suara Anda terdengar dari yang paling depan sampai dengan yang paling belakang. Kira-kira demikian. Nah, menguasai suara ini perlu latihan.
Nah, banyak orang tidak cukup pede untuk memberikan kesempatan dirinya, peluang pada dirinya untuk melatih kemampuan berkomunikasi seperti ini. Suara. Jadi katakanlah begini, misalnya Anda dihadapkan pada situasi pertemuan face to face, maka Anda berhadapan, jagalah jarak 1,5 meter dari lawan bicara Anda. Suara Anda juga tidak harus terlalu lantang. Tapi kalau misalnya Anda harus berhadapan dengan 3 orang, 5 orang, maka jagalah jarak sekitar 1 meter ya. Kemudian Anda bisa bersuara, memberikan briefing, pengarahan kepada mereka dengan suara yang juga cukup untuk didengar 1 meter dan tidak terlalu loud, tidak terlalu bising atau tidak terlalu besar sehingga terdengar ke setiap tempat. Tetapi kalau Anda sebagai leaders atau manager, dan ini sering sekali terjadi, di mana ada satu pertemuan, seorang general manager, seorang vice president memberikan pengarahan dengan suara yang sangat kecil. Ketika dia bersuara kecil, maka antusias ya, semangat tidak akan sampai menggerakkan orang. Ya, dia berbicara dengan mic di depan, padahal sudah dengan mic masih saja kurang terdengar sampai dengan belakang. Jadi sekali lagi, kalau tadi kita bicara tentang pesan yang disampaikan, kalau tidak didukung dengan suara yang mantap, suara yang penuh dengan kewibawaan, ya, dengan penekanan yang tepat pada potongan-potongan kalimatnya, maka kurang greget. Maka apa yang disampaikan tidak mengena. Kira-kira demikian. Apa kabar? Kali ini kita bicara tentang visual. Visual tentunya adalah apa yang nampak dari kita sebagai seorang manajer, sebagai seorang pemimpin di perusahaan. Apakah pakaian kita, apakah raut wajah kita, apakah sisiran, rambut kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini sangat penting. Ada orang bijak mengatakan, kalau Anda ingin sukses, maka tampillah sebagai orang sukses. Kira-kira demikian. Kalau Anda ingin tampil sebagai seorang pemimpin yang dihormati, pemimpin yang sangat dikagumi, maka tampillah seperti itu. Kira-kira demikian. Nah, visual akan memperlihatkan pada kita satu pesan sebenarnya, bahwa kita harus banyak berlatih menggunakan tangan misalnya. Kita harus banyak berlatih untuk menyesuaikan apa yang kita pakai, ya. Kemudian menyesuaikan raut wajah kita di waktu-waktu tertentu. Ya, sebagai seorang pemimpin kita harus bisa menempatkan diri pada saat penuh kesenangan, keriangan, target sales tercapai, maka tampillah sebagai orang yang riang, ya. Jangan kemudian pada saat semua bergembira kita memberikan satu bahasa tubuh yang kurang berkenan. Misalnya kita seolah-olah kelihatan baru saja mendapatkan musibah atau sebagainya, tapi tampillah demikian, ya. Jadi tampillah Anda dengan paket yang utuh sebagai pemimpin yang tahu bagaimana memvisualisasikan apa yang Anda miliki ini, ya, pakaian, tangan, wajah, pandangan mata, dan sebagainya dengan tepat. Ini sangat penting. Misalnya begini, Anda pesannya sudah bagus, suaranya sudah bagus, berwibawa, tetapi Anda salah kostum misalnya, atau semua sudah bagus, tapi Anda berbicara seperti ini misalnya. Teman-teman sekalian, saya sangat bangga dengan pencapaian Anda semua tahun ini. Coba bandingkan dengan apa yang akan saya berikan berikut. Teman-teman sekalian, saya sangat bangga dengan pencapaian Anda tahun ini. Tentu berbeda, bukan? Nah, perbedaan ini harus Anda bisa sampaikan. Anda harus latih ini terus-menerus. Caranya bagaimana? Berikan kesempatan pada Anda untuk punya waktu, ya, untuk punya peluang untuk menyampaikan sesering mungkin pesan itu. Jadi visual, ya, raut wajah misalnya, jangan cemberut, tetaplah menjadi pemimpin yang antusias, semangat, ya. Tadi beberapa sesi sebelumnya kita punya pesan tentang namanya positive mindset. Maka selalu hidupkan positive mindset itu dalam setiap briefing, meeting, dan sebagainya. Kan kita tadi sudah belajar ada 3, ada pesan yang disampaikan, kemudian ada vokalnya, ya, kemudian sekarang visualnya. Ini sangat penting. Jadi ketika Anda maju dalam sebuah pertemuan, Anda duduk pun ada visual yang menyatakan bahwa Anda punya pesan sangat baik, pesan perubahan, pesan positif yang ingin Anda sampaikan. Cara duduk Anda jangan loyo, jangan menunduk. Katakanlah berdiri Anda pun di sebuah podium menampakkan bahwa Anda penuh kepercayaan diri. Ya, jangan tampil dengan ketidakpercayaan. Katakan misalnya berdirinya seperti ini. Coba saya coba menyamping seperti ini. Kalau misalnya Anda menjabat tangan seseorang, misalnya, ini visual penting sekali.
Misalnya Anda menjabat tangan seperti ini, dengan misalnya, apa kabar? Berbeda bukan? Nah, itulah visual. Visual sangat penting. Tampilkan visual ini, sesuaikan antara suara tadi, apa kabar, dengan coba seperti ini. Apa kabar? Tentu berbeda bukan? Nah, keriangan, kewibawaan, kemudian kepercayaan diri akan nampak ketika suara, pesan, dan visual sama. Langkah-langkah teknis yang perlu diperhatikan dalam komunikasi efektif yaitu kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan selera berbusana. Faktor-faktor yang menentukan dalam membangun komunikasi efektif yaitu komunikasi dua arah, asertif, dan empati. Semangat pagi! Terima kasih masih bersama kami, Pak Yodya dan saya, Widodo Arianto, akan menyampaikan pada Anda beberapa sesi-sesi managerial skills. Kalau tadi pada sesi pertama, Pak Yodya menyampaikan bagaimana selayaknya punya kemampuan menjadi high performer leaders, kemudian punya mindset yang positif dan sebagainya. Kemudian sesi kedua tadi saya menyampaikan pada bagian pertama tentang menjadi komunikator yang efektif. Yang pertama saya ulangi, Anda harus kuasai pesan yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua, Anda harus kuasai bagaimana vokal Anda mewakili pesan yang ingin disampaikan harus sama. Kemudian yang ketiga adalah visual, bagaimana Anda menguasai bahasa tubuh, raut wajah, dan sebagainya. Sehingga pas antara pesan yang ingin disampaikan, vokalnya bagus, cocok, kuat, setara dengan lingkungannya, ya. Kemudian juga dengan visualnya. Nah, berikutnya pada bagian kedua tentang communication effectively ini, ya, tools yang harus dikuasai oleh seorang leaders, oleh semua orang yang ingin memimpin dengan kualitas terbaik adalah menjadi pendengar yang baik. Ini yang sering lupa dilakukan orang. Tuhan memberikan kita 2 telinga, 1 mulut. Artinya bahwa Tuhan memberikan pesan pada kita sebaiknya kita mendengar lebih banyak ketimbang kita bicara. Nah, yang pertama harus Anda lakukan untuk menjadi seorang pendengar yang baik adalah siapkan diri Anda untuk sabar. Suatu kualitas individu yang luar biasa adalah kesabaran. Kesabaran di sini bukan berarti Anda harus menunggu orang berbicara terus sampai dengan selesai. Tidak demikian. Tetapi bahwa Anda punya kesabaran, Anda punya ruang yang cukup di hati Anda dan benak Anda untuk mendengarkan masukan, mendengarkan keluhan, mendengarkan kritikan dari siapapun. Tetapi supaya kesabaran Anda bermanfaat, supaya kesabaran Anda manfaatnya luar biasa, ada tips buat Anda untuk menjadi pendengar yang terbaik. Yang pertama adalah Anda verifies the meaning. Maksudnya begini, kalau misalnya ada orang menghadap pada Anda, ya, kemudian mengatakan seperti misalnya, Pak, saya baru saja dapat kabar istri saya sakit, Pak. Saya harus segera pulang, Pak. Misalnya demikian, ya. Oh, jadi istri kamu sakit. Anda ulangi seperti itu. Oh, jadi istri kamu sakit. Wah, luar biasa. Itu sesuatu yang harus Anda lakukan sehingga dia mendapatkan kesan bahwa Anda punya juga empati pada dia, ya. Ini luar biasa ini, karena jarang sekali orang melakukan ini, ya. Jadi Anda ulangi apa yang dikatakan. Atau misalnya ada seorang yang mengatakan, Pak, saya luar biasa, Pak. Kemarin penjualan kita tepat pada target, Pak. Anda juga ulangi lagi. Wah, luar biasa sekali. Penjualan Anda tepat, ya, melampaui target dan sebagainya. Anda ulangi. Jadi ada kesan bahwa Anda memang berada pada posisi pendengar yang baik. Jadi yang pertama, jangan pernah lupa untuk mengulangi apa yang diucapkan. Tidak harus seluruhnya, cukup dengan sepotong yang intinya saja. Misalnya katakanlah orang punya komplain terhadap perusahaan. Misalnya, saya sudah antri sekian jam. Oh maaf, jadi Bapak sudah antri sekian jam. Apa yang bisa saya bantu? Seperti itu. Jadi ada tips yang jarang sekali orang lakukan ini, yaitu ulangi apa yang dia ucapkan. Ya, tidak harus seluruhnya, tapi cukup intinya saja. Tips yang kedua, kalau Anda ingin menjadi seorang pendengar yang baik, adalah reflecting
feeling. Jadi perasaan dari pendengar kita, maksudnya harus kita sampaikan juga sama dengan perasaan dari sang pembicara. Jadi kalau misalnya sang pembicara sedang sedih, ya kita sampaikan empati kita dengan bahasa kesedihan dia. Kalau dia sedang riang gembira juga kita harus setarakan empati kita juga riang gembira seperti dia. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, katakanlah ini tentang orang yang memang mengalami kesedihan, misalnya, Pak, komputer saya terserang virus, Pak, semua data hilang, Pak, misalnya gitu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi pemimpin jangan cepat marah. Jadi coba Anda sampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah juga. Misalnya seperti ini, loh, komputer kamu terserang virus? Wah, sayang sekali, data itu sangat penting. Ayo kita sama-sama cepat. Nah, seperti itu. Jadi Anda reflecting feeling, kegalauan dia dengan bahasa Anda, tapi tetap bahasa Anda adalah bahasa pemimpin yang akan memberi solusi. Misalnya kita akan bahas berikutnya nanti, misalnya oke, mari kita sama-sama coba cari solusinya, seperti itu ya. Reflecting feeling. Reflecting feeling ini penting. Jarang sekali orang ketika mendengar, dia menyampaikan pesan bahwa dia mendengar dengan sepenuh hati dan sepenuh perasaan dengan feeling yang sama. Banyak dia hanya, oh begitu, oh ya, seperti itu saja. Tidak cukup. Kalau Anda ingin menjadi seorang pendengar yang baik, maka sampaikan empati Anda, sampaikan feeling Anda, perasaan yang sama itu dengan ucapan. Ungkapkan itu. Maka dengan mengungkapkan, perasaan dari pembicara akan menjadi lebih tenang. Kira-kira demikian. Tips yang ketiga untuk menjadi seorang pendengar yang baik adalah Anda reflecting facts. Anda mengungkapkan fakta dari apa isi pembicaraan itu. Banyak orang tidak menguasai detail. Nah, kalau Anda bisa menguasai detail, ini sebuah sisi positif dari Anda. Jadi misalnya katakan gini, kalau misalnya pembicara memaparkan sesuatu yang agak-agak rumit gitu ya, coba Anda ambil sekelumit atau 1-2 pesan yang bisa Anda ungkapkan kembali kepada si pembawa pesan, si pembicara, ya, bahwa Anda menguasai fakta yang dia ungkapkan. Katakanlah misalnya dia bicara tentang, Bapak dan Ibu sekalian, penjualan tahun lalu mengalami penurunan karena kita gagal mendapatkan perhatian masyarakat dari sisi benefit produk kita, misalnya gitu. Kemudian Anda sebagai pendengar yang baik, katakanlah di sebuah presentasi seperti itu, Anda sampaikan misalnya, oke, kira-kira menurut Anda apa yang gagal sehingga pesan bahwa produk kita itu punya benefit itu tidak sampai? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya seperti itu. Nah, kalau Anda seorang pemimpin, seorang manajer penjualan, Anda seorang manajer sumber daya manusia, kemudian dipaparkan sebuah materi seperti itu, kemudian Anda balikkan dengan pertanyaan yang seperti itu, Anda nampak sebagai seorang manajer yang siap. Anda nampak menjadi seorang manajer yang menguasai sebuah pertemuan, menguasai sebuah permasalahan. Anda empati terhadap apa yang disampaikan, didengar dengan baik. Karena fakta-fakta itu betul-betul Anda tancapkan dalam benak Anda, kemudian Anda ungkapkan lagi. Fakta sangat penting dalam perbincangan bisnis dimanapun juga, supaya kinerja makin baik. Kadang-kadang orang ya lupa pada detail. Fakta sangat penting. Kalau Anda ingin menciptakan suatu kinerja yang lebih improve lagi, yang lebih maju lagi, maka base your logical thinking on historical fact, on statistical fact, dan sebagainya. Ini sangat penting. Nah, sehingga Anda menjadi seorang pendengar yang memang menguasai sebuah permasalahan, sebagai seorang pendengar yang memang mengerti apa yang disampaikan oleh lawan bicara Anda, kemudian Anda sepadankan dengan pengetahuan Anda. Sekali lagi, reflecting fact. Tips yang keempat, ya, synthesizing dari apa saja yang sudah menjadi informasi bagi Anda, jadikan padukan itu menjadi sebuah pemikiran baru. Maksudnya begini, kira-kira ya, kalau misalnya dalam sebuah pertemuan bisnis, Anda bicara bisnis, katakanlah informal misalnya, Anda bicara tentang pertumbuhan dari industri Anda, misalnya katakanlah
banyak infrastruktur yang sedang dibangun, ya, menandakan bahwa Indonesia tumbuh menjadi ekonomi baru, ekonomi kekuatan nomor 7 dunia suatu saat kelak misalnya. Dalam sesi-sesi pembicaraan, ketika ada seorang memberikan satu katakanlah masukan ya pada Anda misalnya, Pak, saya punya satu pemikiran bagaimana kalau perusahaan kita memproduksi satu produk baru, Pak. Produk ini sangat bermanfaat buat ini dan sebagainya. Ya, ingat baik-baik ini. Anda synthesizing many thought. Jadi Anda mengumpulkan banyak sekali pemikiran. Anda bisa ungkapkan seperti ini. Bagus sekali ide Anda memproduksi satu produk baru. Karena pada saatnya nanti memang dalam waktu dekat golongan menengah kita akan tumbuh. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi Anda menyetujui si pembawa pesan tadi, si pembicara, dengan bahasa Anda, dengan satu analisa Anda yang memang menjadi menjadi nuansa pembicaraan. Jadi Anda tidak menjadi seorang pendengar yang monoton yang hanya dengerin oh ya saja, tidak cukup. Anda harus bisa memberikan satu pembicaraan yang TikTok, yang pingpongnya enak gitu ya. Jadi ketika Anda mendengar, menjadi seorang pendengar pun Anda dituntut untuk menjadi seorang communicator yang aktif, ya, yang aktif berpikir, kemudian aktif menyampaikan pesan dengan vokal yang pas, dengan visual yang pas, sehingga kena. Jadi si pembawa pesan tadi, si pembicara tidak merasa bahwa ide dia gone with the wind, berlalu begitu saja, atau wah seolah-olah ide Anda hilang di tengah pembicaraan yang informal tadi. Dalam pembicaraan formal akan lebih dituntut lagi Anda untuk bisa melakukan hal ini. Katakanlah misalnya dalam sebuah pertemuan bisnis, pembicara mengemukakan berbagai fakta-fakta bahwa akan terjadi peningkatan kelas menengah Indonesia yang membutuhkan barang-barang ini dan sebagainya. Kemudian Anda sampaikan analisa Anda, akan luar biasa sekali. Sekali lagi, synthesizing. Padukan banyak sekali pemikiran sehingga pembawa berita atau pembicara mendapatkan Anda sebagai seorang pendengar yang aktif. Dan tips terakhir, tips kelima sebagai seorang pendengar yang efektif, pendengar yang baik adalah imagining out loud, atau bayangkan seolah-olah Anda berada pada posisi si pembicara. Banyak orang meragukan orang lain karena seolah-olah Bapak ini dengerin nggak ya apa yang saya omongkan? Atau Ibu ini mendengarkan nggak ya ide-ide saya? Banyak orang merasa seperti itu. Nah, supaya staf Anda, supaya bawaan Anda merasakan Anda, kehadiran Anda sebagai pemimpin yang baik, seorang manajer yang baik, maka dengarkanlah dengan tips berikut ini, yaitu posisikan diri Anda sebagai si pembicara juga. Seolah-olah Anda berada pada posisi mereka. Jadi katakanlah misalnya dia sedang dilanda suatu depresi, ya, suatu kekalutan, stres karena beban kerja yang luar biasa, kemudian dia memaparkan, curhat gitu ya kepada Anda, maka itu adalah momentum yang luar biasa bagi Anda untuk berada pada posisi sebagai pemimpin yang mendengarkan dengan baik. Misalnya, ya, Pak, saya banyak sekali dilanda kesulitan akhir-akhir ini, Pak. Saya sulit berkonsentrasi, saya tidur kurang, saya seperti itu. Atau pekerjaan saya selalu terbawa ke rumah, tapi malah tidak saya kerjakan, malah akhirnya menumpuk gitu ya. Anda kemudian hadir di sana karena Anda mendengarkan keluhan dia, ya. Tapi ingat, mendengarkan keluhan juga harus dengan aktif. Misalnya, saya paham kondisi Anda. Memang akhir-akhir ini, akhir tahun banyak sekali laporan-laporan yang harus kita selesaikan. Tapi saya sangat percaya Anda bisa menyelesaikannya. Ayo deh, apa yang bisa saya coba bantu? Misalnya seperti itu. Jadi tempatkan diri Anda pada posisi si pembicara. Ini akan memberikan kesan kuat bahwa Anda merasakan hal yang sama, bahwa Anda berada pada posisi mendukung dia. Jadi mendukung bawahan akan sangat penting karena dia merasa bahwa Anda berada pada saat dibutuhkan.